Waalaikumsalam anak-anak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Ibu. Guru. Alhamdulillah luar biasa. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Ibu. Namun sebelum kita belajar, Ibu ingin mengecek nih, udah hadir semua belum? Ada nggak ya, Kak Sugi? Ada Bu. Hadir Bu. Semua murid Ibu hari ini sudah lengkap semua dan kita sudah bisa mengikuti pelajaran. Namun sebelum belajar, Ibu mau kita berdoa bersama-sama. Nah, untuk berdoa, Ibu mau Bang Sapri ya yang pimpin doa ya, Bang? Iya, Ibu. Ya. Mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sudah selesai berdoa, berarti kita bisa melanjutkan. Namun, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu mau kita bernyanyi dulu. Membela yang benar, maju tak gentar, kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak. Kira-kira lagu Maju Tak Gentar tadi maknanya apa ya? Boleh takut Bu sama penjajah. Nah, jadi kita sebagai pelajar, kita juga nggak boleh takut kalau belajar, nggak boleh takut salah. Kalau misalnya nggak tahu, tanya sama ibu gurunya. Kemudian harus punya semangat yang besar dalam belajar. Materi yang akan Ibu jelaskan adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Kenapa sih Ibu mau mengajarkan ini? Yang pertama, Ibu ingin kamu nanti bisa menemukan ide pokok dari teks yang Ibu tampilkan tentang selamatkan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, agar kamu mampu untuk menganalisis perkembangbiakan generatif dan juga coba anak-anak lihat. Ini gambar apa? Jagung Bu. Untuk yang teks pertama, coba siapa yang bisa membacakannya? Bantu membaca. Boleh Kak Ari, silakan. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, Ibu akan menugaskan kalian bagaimana cara menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Sebelumnya, perhatikan dulu penjelasan dari Ibu. Ide pokok itu apa sih? Nah, ide pokok itu adalah masalah utama ataupun gagasan utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, bagaimana menentukan ide pokok? Yang pertama, kita harus membaca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian ide pokok itu biasanya letaknya bisa di awal paragraf ataupun juga di akhir paragraf. Nah, sekarang kembali kita lihat teks yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Ari. Dari yang sudah dibacakan oleh Kak Ari, coba kita cari kira-kira ide pokoknya yang mana ya? Jagung salah yang di satu awal kalimat tanaman Bu, makanan pokok yang dijadikan di Indonesia. bahan Ya, di makanan awal Iya, pokok benar. di Tepuk tangan berbagai buat Kak negara. Ari. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan lembar kerja. Jadi nanti lembar kerja ini kamu kerjakan sama orang tua di rumah. Kira-kira selain tanaman jagung, tanaman apa aja sih yang ada di lingkungan rumah kamu? Saya punya durian nih, Bu. Lanjutkan lagi. Ibu akan menampilkan sebuah video. Kali ini kita akan membahas materi biologi yang terfokus pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif beserta proses terjadinya. Mau tahu seperti apa? Tonton terus ya video ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji.
dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Ciri-ciri dari perkembangbiakan. Demikian tadi video tentang perkembangbiakan generatif. Kira-kira dari video itu informasi apa yang kamu dapatkan? Tadi ada perkembangbiakan tuh tanaman, Bu. Kemudian yang lain Bagian-bagian tanah, apa namanya? Bagian-bagian alat perkembangbiakan. Bagian-bagian bunga, alat perkembangbiakan. dari video itu kita dapat mendapatkan informasi tentang perkembangbiakan generatif, di mana arti dari perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Artinya perkembangbiakannya terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu? Contohnya buah apa, Bu? Contohnya bisa buah jaga, buah mangga, buah jambu, dan masih banyak lagi. Oke, nah jadi ini Ibu akan menampilkan bunga. Kita analisis apa-apa aja sih bagian bunga? Iya, kira-kira bunga apa nih? Bunga sepatu. Kembang sepatu. Iya, bunga kembang sepatu. Nah, sekarang kita perhatikan bagian-bagian bunga. Kita mulai dari yang paling bawah. Yang nomor 1. Dasar bunga mungkin, Iya, Bu. benar. Bagian dasar bunga nomor 1 adalah dasar bunga. Kemudian yang nomor 2. Kelopak. Bukan. Apa ini? Kelopak ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu semua sudah paham tentang bagian-bagian bunga. Nah, Putik, Bu. oke, pintar sekali anak-anak Ibu. Wah, semua anak-anak Ibu sudah pintar. Mendapatkan banyak bintang nih kelihatannya. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan bagian-bagian bunga tuh. Nah, coba siapa yang masih ingat apa arti penyerbukan? Kalau sudah paham. Nah, untuk menguji kalian paham atau tidak, Ibu ada game interaktif nih. Pertama kali saya sudah menuliskan nama saya ya Bu Guru, kemudian saya start. Oke, Screen saya ya teman-teman. dari bawah aja Kak Ari. Ya, bawah itu berarti Apa ya? Ayo, bawah apa tuh? rangkai bunga ya. Rangkai bunga. Oke, kemudian bakal biji. Kemudian Ini yang hijau-hijau tuh. Ya, ini kelopak ya. Kelopak. Ini mahkota. Kemudian, betul semua. Wah, Terima benar kasih sekali. teman-teman. Kesimpulan yang kita peroleh dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Jagung. Kembang Iya, biakan, Bu. Perkembang. Menentukan ide pokok. Iya, nah ide pokok itu adalah gagasan utama dari sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu biasanya terletak di awal ataupun juga di akhir paragraf. Kemudian yang kedua, masih tentang jagung juga, tadi tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu terjadi melalui proses perkawinan. Jadi di situ ada proses penyerbukan dan juga ada pembuahan. Kemudian dulu ayo semangat. Namun sebelum Ibu tutup kita nyanyi dulu yuk. Ibu mau kita nyanyi senang mana hatiku senang la 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 yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu harap dari pertemuan ini apa yang Ibu ajarkan dapat kamu terima dengan baik dan dapat kamu terapkan, dan selanjutnya kita dapat mengikuti pelajaran untuk berikutnya. Jadi untuk berikutnya kita akan membuat sebuah paragraf dari ide pokok yang dibentuk tadi. Terima kasih anak-anak Ibu, sehat semua untuk anak-anak Ibu. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.